Di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, ada salah seorang warganya yang menanam buah jenis melon. Suhaimi adalah yang sudah menanam melon sejak beberapa tahun terakhir. Melon adalah buah yang berasal dari tanaman kukumis melo yang termasuk dalam keluarga labu-labuan. Buah melon biasanya memiliki kulit yang halus dan berwarna hijau atau kuning, dengan daging buah yang berwarna orange, putih, atau hijau. Buah melon biasanya memiliki rasa manis dan segar, serta kandungan air yang tinggi. Menanam melon dapat dilakukan di daerah tropis maupun subtropis, dan memerlukan persiapan yang tepat dalam hal pemilihan lahan, bibit yang berkualitas, serta pengaturan air dan nutrisi. Meskipun melon membutuhkan perawatan yang cukup intensif, hasil panen yang didapatkan bisa sangat memuaskan apabila semua faktor pendukungnya sudah terpenuhi. Salah satu kenapa saya mengembangkan melon ini adalah harapan ini bisa menjadi suatu percontohan bagi petani-petani yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, khususnya ada di Desa Pal 9. Tentu kita melihat bahwa di saat ini banyak petani-petani di wilayah di tempat kita hanya menggunakan sistem pertanian yang konvensional. Nah, tentu ini bisa menjadi percontohan. Yang kedua, saya harapkan bahwa ini bisa menjadi barometer bahwa di wilayah Kecamatan Sungai Kakap kita bisa juga menanam melon menggunakan sistem yang berbeda, yaitu sistem hidroponik. Nah, inilah yang dapat kita lihat dan kita saksikan bersama. Dan kita juga mengharapkan bahwa petani banyak pilihan di dalam memilih tanaman. Tidak hanya bisa menanam tanaman horti dalam jenis sayuran, misalnya kacang, timun, dan lain-lain. Tentu kita juga bisa menanam tanaman melon, tentu dengan sistem yang berbeda. Nah, tinggal kita menyesuaikan bagaimana untuk memperlakukan tanaman ini bisa hidup di tempat kita. Nah, banyaknya lahan-lahan yang masih nganggur di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, inilah yang kita harapkan bahwa ini bisa menjadi contoh. Nah, melon bisa kita kembangkan di sini. Nah, kita menggunakan mungkin ini yang terlalu besar, ya ini kita bisa melakukan di dalam hal-hal yang kecil. Kita bisa menanam tanaman melon di pekarangan rumah, itu bisa. Nah, kita bikinkan atap-atap menggunakan UV, ya kan? Kita bisa menggunakan polybag dengan media tanamnya. Nah, ini juga kita bisa melakukan budidaya sehingga tidak ada lagi lahan-lahan kosong yang berada di sekitar kita. Harapan kita bahwa kita mampu, petani-petani masyarakat mampu untuk bisa menghasilkan produk-produk pertanian. Nah, tidak lagi kita mengharapkan bahwa kita harus membeli, ya kan? Membeli di toko-toko buah untuk bisa mengkonsumsi tanaman atau buah-buahan yang segar. Tetapi kita bisa menanamnya sendiri. Tentu ketika kita bisa menanam ada rasa kepedulian kita, ada rasa keperpihakan kita terhadap di sektor pertanian. Kenapa? Siapa lagi yang akan bercocok tanam kalau bukan kita yang memulai. Nah, ketika kita memulai dari rumah-rumah, ya kan? Nah, tentu ketika ini juga bisa ada nilai komersil bagi kita ke depan. Kalau seandainya kita mampu untuk skala besar, berarti kita bisa untuk dijual lagi kepada orang lain. Tentu ini ada juga nilai ekonomis. Apalagi dengan sistem hidroponik seperti ini, ya kan? Ini kan mudah sekali untuk diterapkan untuk di rumah. Tinggal kita pelajari bagaimana sistemnya. Melon yang kita kembangkan saat ini adalah jenisnya Madesta. Sebelumnya juga kita udah mencoba jenis melon golden. Nah, mereknya Kiranti. Yang kedua kemarin itu kita juga Madesta, yang ini yang ketiga. Nah, tentu ini pengembangan yang kita lakukan adalah dalam proses percobaan. Nah, kita lagi riset bagaimana betul-betul melon ini bisa survive, bisa kita kembangkan di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Nah, ini kita kembangkan. Ternyata ini mampu untuk hidup. Tinggal bagaimana kita benahi lagi, bagaimana ini betul-betul kita bisa menyamai di luar sana, di negara-negara maju, dengan nilai produksi yang tinggi, dengan kualitas yang bagus. Nah, harapannya adalah ketika kita mau mempelajari, kita mau memulai, semuanya langkahnya dapat kita lakukan.
Untuk melon ini perkembangannya saya pikir cukup signifikan ya. Banyak petani-petani muda yang mau terlibat di budidaya melon. Secara konvensional itu awal-awal itu kalau kita lihat di Kalimantan Barat sebagai pusatnya adalah ada di Rasojaya dan di Sintang. Sekarang yang di Rasojaya itu masih banyak sekali yang menanam di tanah hamparan langsung. Kalau kita tanam di tanah langsung itu kendalanya cukup banyak ya, termasuk hama, penyakit, iklim, hujan dan sebagainya. Akhirnya banyak serangan serangga dan macam-macam. Tapi sekarang petani milenial yang ada di daerah kota ataupun di kubu raya yang punya lahan ini cuma sempit-sempit ini, mereka tetap bisa menanam dengan cara seperti ini, artinya ditanam dengan polybag, dengan semi hidroponik. Banyak varietas unggul sekarang. Kalau yang dulu itu kan yang warnanya putih itu ya banyak di pasaran, sekarang sudah ada yang golden, bahkan ada yang sekarang warnanya oranye dan sebagainya, yang begitu mudahnya berbuah untuk di dalam polybag dengan nutrisi, artinya tidak seberapa banyak. Dan ini pun kalau kita lihat di sebelah ada kolam lele, tadi petaninya juga bilang bahwa mereka sering nyiram dengan limbah lele, artinya di sini tidak kimia full tapi semi juga. Saya pikir dengan instalasi seperti ini kita akan jauh lebih aman untuk kita konsumsi karena non pestisida ya, hampir non pestisida. Tidak melakukan penyemprotan, hama-hama tidak bisa masuk. Kalau kita menggunakan plastik UV dan waring seperti ini akan jauh lebih aman lah untuk kita konsumsi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam budidaya melon. Pada proses budidaya tanaman melon, di lahan terbuka seringkali terdapat berbagai kendala, seperti serangan hama, hujan, angin kencang, kondisi suhu, hingga kelembaban lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh tanaman melon. Hal ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga mempengaruhi produktivitas. Budidaya melon di daerah tropis seperti Indonesia cukup rentan dengan serangan hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang budidaya melon antara lain kutu daun, lalat buah, ulat daun, trips, dan tungau. Sedangkan penyakit yang menyerang antara lain antraknosa, busuk buah, busuk batang, dan mosaik. Untuk menghindari serangan hama dan penyakit, lakukan kultur teknis seperti rotasi tanaman, pemupukan berimbang, dan menjaga sanitasi kebun. Bila hama dan penyakit telah menyerang, semprot dengan pestisida yang cocok, bisa pestisida organik atau pestisida sintetis. Lakukan penyemprotan sesuai dengan dosis anjuran. Kendala yang kita rasakan di dalam budidaya ini adalah kalau ini pastinya pertama adalah di bangunan. Karena bangunan di dalam pembangunan hidroponik lumayan. Ini kalau kita secara permanen ya. Tetapi kalau misalnya kita untuk di rumah-rumah, ya kan? Untuk di rumah-rumah kita bisa menggunakan alat seadanya. Kita beli plastik UV, kita bisa menggunakan kayu-kayu bekas atau pakai bambu ya kan? Wilayah di tempat kita banyak sekali bambu atau kayu-kayu biasa. Ini kita bisa gunakan untuk menjadi rengka untuk bikin rumahnya. Nah, tinggal kita belikan plastik UV. Yang kedua adalah menjadi kendala di media. Kalau yang saat ini saya menggunakan medianya kokopit. Nah, kokopit ini kan dihasilkan dari sabut kelapa. Nah, sebenarnya ketika kita rajin, ini bisa kita buat sendiri. Kita parut sendiri, ya kan? Kita hasilkan. Tetapi kemarin karena jumlahnya terlalu banyak, ini saya pesan di daerah, ya kan, untuk didatangkan. Itu harganya cukup lumayan. Padahal kalau kita bicara bahan baku di tempat kita sangat melimpah. Tinggal kita olah sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, pencampuran dari kokopi itu adalah sekam bakar. Nah, sekam bakar tentunya kalau untuk di wilayah Kecamatan Sungai Kakap sangat banyak sekali melimpah karena banyak orang yang menanam padi karena sekamnya banyak. Tinggal kita bakar.
yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk pencampuran media. Nah, cukup medianya tidak berat, ya kan? Tidak neko-neko, ya kan? Kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk kandang sama pupuk dasar. Kita cukup menggunakan medianya adalah sekam bakar sama kokopit. Ini tinggal kita kasihkan polybag. Nah, ini dapat kita lihat di belakang saya. Ini semuanya tempat-tempatnya kita menggunakan polybag itu. Yang kedua adalah kita menggunakan sistem irigasi nih, teman-teman ya. Nah, sistem irigasi ini yang kita buat untuk memudahkan di dalam penyiraman. Tapi kalau skalanya kecil, mungkin kita menanam untuk mencoba untuk di pekarangan rumah kita 50 atau 100 atau lebih sedikit, itu bisa kita menggunakan pengocoran manual. Nah, karena ini sistem penyiramannya yang saya lakukan untuk riset yang ketiga kali ini adalah sistem menggunakan pengocoran 1 hari 3 kali. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Nah, itu. Yang kedua menjadi kendalanya adalah penanganan. Ini kan kita udah penanam ya kan. Kita siapkan media, siapkan bangunan. Yang kedua, yang langkah yang selanjutnya adalah kita persiapan jamu benih. Nah, benih kita bisa beli di online. Nah, di online banyak benih-benih yang dapat kita beli. Karena kalau untuk di Kecamatan Sungai Kakap, karena masih belum ada yang mengembangkan melon, kita susah mendapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Jadi kita harus beli secara online. Kita beli, ya kan, bibitnya datang, kita harus semai dulu. Ya, bibitnya kita semai menggunakan potri bisa juga menggunakan bak-bak kecil, ya kan, kita atur jaraknya, kita semai. Sepertilah menanam cabai pada umumnya. Udah kita semai, sekitar umurnya 10 hari, ya kan. Umurnya 10 hari itu dia udah berdaun 3 atau 4. Nah, ketika daunnya udah daun 3, daun 4, itu boleh kita langsung kita pindahkan ke media tanam yang udah kita siapkan. Udah kita siapkan medianya, ya kan, kita tanam, tinggal perawatan. Nah, yaitu perawatnya adalah penyiraman. Nah, penyiraman kita menggunakan nutrisinya adalah AB Mix. Nah, ini juga bisa kita beli di toko-toko hidroponik yang di Pontianak. Ya kan, di SPBU Kota Baru itu ada juga, di sana pun bisa beli, sama di beberapa toko ya. Ataupun kalau misal tidak dapat juga nanti bisa pesan online. Nah, itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Yang kedua, nanti ini kita langsung penyiraman kan, penyiraman terus, ya kan. Nanti sekitar umurnya 1 bulan kita lakukan polinasi. Nah, polinasi untuk penyerbukan tanaman. Nah, tentu ini juga menjadi kendala, teman-teman. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah kadang kalau kita tidak menggunakan greenhouse, ini hama-hamanya banyak. Nah, makanya kita harus menggunakan greenhouse skalanya tertutup. Dengan tertutupnya wilayah untuk budidaya tanaman kita, nah ini akan memudahkan kita pengontrolan, pencegahan hama-hamanya masuk. Nah, jadi tidak ada. Tetapi kadang kita dapatkan juga ada hamanya. Nah, karena masih mungkin dia mudah terbawa oleh binatang-binatang lain, sehingga ketika adanya hama, ini juga kelihatan di belakang, ini banyak ada juga serangan hama ulat. Tinggal kita carikan insektisida untuk memusnahkannya, teman-teman, untuk pengendaliannya. Nah, itu. Yang kedua, kita kadang juga terkendala sama jamur. Nah, pengendalian jamur kita mudah sekarang, tinggal kita cari obat-obat untuk jamur untuk tanaman melon. Nah, itu banyak rekomendasi, tinggal kita cari di internet atau kita sharing-sharing dengan teman-teman pembudidaya tanaman melon. Itu kendalanya. Yang kedua, kendalanya juga tanaman ini ketika kita di dalam greenhouse, dia harus dipolinasi, teman-teman. Nah, dia ini kan tidak ada penyerbuk alami kayak model lebah, ya kan, serangga-serangga yang untuk penyerbuk. Nah, tentu kita harus penyerbuk. Ini juga menjadi kendala gitu. Nah, seperti itulah kendala-kendala yang saat ini saya hadapi. Tentu ini juga kita lagi masih riset, kita masih uji coba, saya pun masih belum dapat sepenuhnya apa menjadi kendala. Nah, karena ini baru ketiga kali yang kita lakukan. Untuk melon, dulu sempat mulai dibudidaya secara konvensional ya di tanah. Oh, ini Mas Yusni nih suaranya. Memang banyak kendala melihat situasi kondisi di Kalimantan Barat ya, karena dilintasi garis khatulistiwa
musim kita itu tidak sejelas di Jawa. Kalau di Jawa itu kapan musim panas dan musim penghujan itu jelas sekian bulan. Sedangkan di Kalimantan ini terkadang di musim panas pun tiba-tiba datang hujan sehingga kelembaban kita tinggi dan itu yang memunculkan banyak penyakit ya, yang disebabkan oleh jamur. Di mana melon ini rentan dengan jamur, serangan jamur. Kalau kita bertani secara konvensional maka perlu diberikan insektisida yang cukup berian waktunya cukup kerap dan dosisnya juga cukup diperhatikan. Namun dengan ditanam dengan greenhouse, ini akan mengurangi terjangkitnya penyakit di tanaman melon. Cuma tinggal bagaimana kita membuat greenhouse yang memang baik dengan atap UV dan baiknya itu di dinding ini dibungkus oleh insect net sehingga prospeknya luar biasa untuk tanaman melon karena selama ini di Kalimantan Barat melon kita masih disuplai dari Jawa ya karena pengirimannya yang lama maka panennya di sana tidak cukup matang sehingga mungkin kebanyakan dari kita merasakan di Kalimantan Barat ini melonnya masih kurang manis ya, karena di sana dipetik muda dibiarkan matang di jalan sehingga matangnya tidak sempurna. Namun dengan adanya pembudidayaan melon di Kalimantan Barat ini masyarakat Kalbar ini akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya melon yang dipanen dalam kondisi matang. Kalau untuk bertanam melon misal kita secara konvensional di tanah, yang perlu diperhatikan pH tanah kita asam, sehingga wajib pemberian dolomit, ya, kapur untuk meningkatkan pH. Kemudian tambahan pupuk organik, kompos, bahan-bahan organik lain untuk menjaga kegemburan dan nutrisi-nutrisi awal. Lalu untuk perawatan kesananya, ya, kita bisa menggunakan NPK atau kalau mau lebih mudah itu kita bisa menggunakan nutrisi hidroponik. Ya, karena nutrisi ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga unsur makro dan mikronya itu sudah jadi dan ada juga yang beberapa yang hidroponik premium khusus untuk melon. Nah, saran saya sih itu akan jauh lebih baik dengan pemberian cara kocor atau tabur. Nah, kalau untuk di polybag, kita tinggal melihat aja apakah cukup bisa diberikan kompos atau diberikan arang sekam dan kokopit. Di balik tingkat produksi yang tinggi, ada alasan kenapa beberapa petani di Indonesia memilih untuk menanam melon. Hal tersebut karena budidaya melon sangat menguntungkan. Waktu panen melon relatif singkat, tanaman melon berumur pendek dan dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga buah melon disebut memiliki keunggulan komparatif. Buah melon termasuk buah yang kaya akan zat gizi karena mengandung vitamin A dan C. Selain itu, buah melon tidak mengandung lemak dan kolesterol, rendah kalori, rendah sodium, dan sebagai sumber potasium yang baik untuk kesehatan, sehingga tidak heran buah yang lezat ini disukai oleh banyak orang. Keuntungan yang pertama untuk budidaya melon yang pertama segi harga. Kalau kita bandingkan dengan tanaman pada umumnya yang ditanam di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, mungkin harganya jauh di bawah. Yang kedua tidak stabil. Ketika kita menanam melon, ini harganya stabil untuk di pasaran, sehingga ini juga menjadi tolak ukur kita sebagai petani untuk budidaya. Tentunya kan petani mengharapkan bahwa bagaimana harga ini bisa stabil, kita bisa memudahkan untuk bercocok tanam, karena harganya pasti teman-teman. Yang kedua, keuntungannya adalah kalau kita menggunakan budidaya secara hidroponik, secara perawatan gitu loh mudah. Nah, tentunya kadang kalau misalnya kita di sektor pertanian, yang mahalnya di dalam biaya ini di dalam sektor pertanian adalah biaya perawatan. Kita menanam mudah, karena semua petani bisa menanam, tetapi tidak semua petani bisa merawat tanamannya bisa sampai menghasilkan. Nah, kalau untuk di dalam secara sistem hidroponik ini,
perawatannya lebih mudah. Keuntungannya budidaya ini cukup menggiurkan ya, karena sekarang kalau melon yang jenis ini, yang oranye ini per kilonya dia minimal saja 20.000 ada di pasaran. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang yang sudah ada di pasar itu harganya cuma 15.000, dan ini bobotnya bisa sampai 1,4 kilo, 1,5, artinya nilainya per buahnya bisa 30.000. Saya pikir itu cukup menjanjikan lah daripada kita yang jenis-jenis lain atau jenis-jenis yang sudah lama ada di pasaran. Melon termasuk tanaman yang relatif mudah untuk dibudidayakan meski di lahan terbatas sekalipun. Para petani pemula yang ingin memulai membudidayakan atau menanam melon bisa mencobanya. Penanaman relatif mudah asalkan tekun dan ulet. Adapun tips bagi petani pemula yang ingin melakukan budidaya tanaman melon, yang pertama adalah kita jangan berhenti untuk mencoba dan jangan takut mencoba. Karena apa? Ketika sesuatu itu tidak kita lakukan untuk kita budidaya, kita tidak tahu nih apa menjadi permasalahan yang akan kita hadapi. Yang pertama, kita harus memulai. Yang kedua, ketika kita mendapatkan permasalahan di lapangan, kita harus mencarikan solusinya. Cara mencari solusinya sekarang lebih mudah lah, karena kita bisa cari di Google, cari YouTube yang teman-teman yang udah mengembangkan melon, kita pelajari di sana, atau kita sharing sama teman-teman yang sudah mengembangkan melon. Nah, sehingga apa menjadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang itu bisa kita selesaikan. Nah, tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa dimanapun, walaupun kita tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, kita juga bisa menghasilkan melon-melon. Bagaimana juga ini bisa menambah nilai ekonomis. Yang kedua, kita bisa tampil beda dengan jenis tanaman-tanaman yang mudah dibudidayakan oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai pemula untuk ingin mencoba membudidaya melon, yang pertama kita harus yakin dan kita harus serius mau belajar. Ya, pertama di penyemaiannya dulu. Kita semai aja dulu. Lalu kalau kita punya lahan gambut, ya tadi kita tambahkan pupuk kompos, kita tambahkan kapur. Lalu di sini perlu kecermatan kita, kerajinan kita untuk mengamati setiap pertumbuhannya. Jadi jika ada hama yang datang, itu harus cepat dibasmi. Kemudian penyakit-penyakit yang datang, terutama jika masuk musim penghujan ketika kita menanam. Jadi butuh kerajinan, butuh kemauan, dan saya yakin tanah kita subur dan pasti akan menghasilkan.